Oke, kembali lagi di MEF Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue kembali berduet dengan host magang, ada Rehan Fahreza. Halo, gue Rehan. Apa kabar semua? Dan ini ada bintang tamu yang cantik juga nih, yoi, pejuang cinta dari Solo. Say hi dulu dong. Hai. Hai. Yeah. Hai. Jadi Tisa ini koncoku satu alma mater nih, Rehan namanya. Konco. Oke, koncoku. Kita podo wong Jawa soalnya. Iya. Sama orang Jawa. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jawa Timur Pride. Jawa Timur Pride. Tisa tadi orang mana Jawa Timurnya? Madiun. Madiun. Gue Malang. Kalau Malang tuh dibalik-balik ngomongnya. Malang jadi ngalam. Terus apa sih Singo jadi biasanya ongis. Arema tuh? Arema tetap Arema. Oh, kan Arema Singo Edan jadi ongis ade. Oh iya benar. Yes. Seperti biasa, seperti bintang tamu sebelumnya, biasanya ada penjabaran nih latar belakang pendidikan seperti apa. Tisa SMA dan kuliahnya di mana sih? Kalau gue SMA-nya di SMA Negeri 1 Madiun. Kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, UMS ya? Ya, UMS. UMS. Kebanyakan kalau gue bilang UMS itu dikiranya UNS. 11 Maret tuh. Iya, UNS 11 Maret Solo. Baru jelasin Muhammadiyah baru gitu. Oh, UMS, pasti baru gitu. Angkatan berapa? Angkatan 16. Udah lulus dari tahun kemarin. Oh, selamat ya. Selamat ya. Terima kasih. Berarti kesibukannya sekarang ngapain dong? Sekarang apa ya? Ambil job foto model gitu sih. Sama ya itu. Dah. Soalnya kalau lihat videonya Instagramnya fashion model. Wah, itu tuh langsung. Ini. Mau daftar jaksa, jadi minta doanya ya. Amin. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan gitu ya. Amin. Oke. Tisa ya. Panggilan. Ya, ada nggak nama panggilan lain selain Tisa? Biasanya dulu awal kuliah tuh dipanggilnya Fitria. Sekarang berganti jadi Tisa. Karena Fitria kan terlalu banyak gitu. Orang yang nama Fitria gitu. Fitria. Jadi ganti aja Tisa. Kan Tisa juga ini kan nggak pakai cinta kan, soalnya judul sinetron nanti. Cinta Fitri. Iya, Cinta Fitri. Seasonnya banyak banget tuh, nggak selesai-selesai. Iya, nggak selesai-selesai, kayak dunia kebalik. Dunia terbalik ya. Dia gitu. Salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia. Nah. Gitu. Oke. Tisa udah sempat dem-deman sama gue, katanya mau bahas relationship. Yoi. Soalnya pejuang cinta dari Solo ini relationship-nya agak naik turun ya, kayak lift. Nah, baru putus soalnya. Baru putus. Kita turut bersuka cita ya, karena ada kesempatan. Iya, aduh. Ya, bercanda ya. Ya. Tapi kalau ngomongin putus ya, di mana-mana juga namanya relationship kan pasti juga nggak berjalan mulus-mulus amat gitu, pasti ada konflik dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya kan. Karena juga berdasarkan karangan buku dari John Gray, Men from Mars, Women from Venus, artinya satu sama lain antara laki-laki dan perempuan juga nggak semudah itu untuk saling mengerti dan saling memahami satu sama lain gitu. Nah, termasuk Tisa nih, katanya ada kisah-kisah di balik semua tragedi cintanya ini, gimana nih? Boleh dong share langsung cerita aja nih berarti. Iya, boleh. Jadi intinya tuh kisah cinta gue ini lumayan banyak yang tahu di Solo. Soalnya lumayan banyak yang terlibat. Jadi kayak iya benar, serius. Jadi kayak kesalahan dari pihak aku sama pihak mantan aku. Jadi kita terlalu terbuka untuk cerita ke orang lain, ya kayak cerita ke temen gitu, dan itu berlebihan sampai pokoknya hubungan gue sama dia tuh terlalu banyak yang ikut campur kayak gitu. Terus gue langsung cerita nih. Permasalahan. Jadi dulu gue sama dia kenal tuh tahun lalu. Kenal dari riding Vespa. Kan kita sama-sama
ikut komunitas Vespa di Solo. Yeah. Di Vespa, dia tahu gue, dia tanya ke temen gue di siapa gitu. Terus yaudahlah, at least kita kenal tuh, udah jalan hubungan 2 bulan. Gue tuh tiba-tiba dapat DM dari mantannya, gimana ya? Gue nyebutnya mantan dia, gini deh. Sebut aja mantan gue tuh, sebut aja mantan gue tuh Aji ya namanya. Iya. Ya Aji. Terus mantannya dia tuh namanya Rere. Nah, gue tuh dapet DM nih dari Rere katanya. Terus isinya screenshotan chat Rere sama Aji ini. Jadi mereka berdua tuh udah chattingan di belakang gue. Banyak, pokoknya kayak gitulah sampai gue tuh bener-bener gak kuat. Wow, backstabbing ya, Tiff ya? Iya, nusuk dari belakang ya. Iya. Nusuk Gue dari kalau belakang. bahas yang ini gak bisa. Pokoknya intinya mereka selingkuh di belakang gue 2 bulan. Wow. 2 bulan yang lalu sebenarnya. Wow. Ke gapnya pas si temen lu ngirim screenshot gitu? Iya, jadi tiba-tiba si Rere ini ngirim screenshot ke gue. Kan gue, ini apa isinya gitu. Terus gue baca semua, benar-benar baca, gue di situ gak kuat. Gue udah kan minta udahan. Padahal posisi pada saat itu si Aji tuh katanya udah mau serius sama gue. Maksudnya kayak yang dia udah mau ngelepas si Rere ini, udah mau kayak yang gue udah punya pacar, gue gak boleh nih sama mantan gue gitu. Terus habis itu cuman kan malah baru ketahuan sama gue dan gue udah gak mau kan. Tapi ada suatu kejadian yang bikin gue harus balik sama dia. Pokoknya gue sama si Aji ini balikan lagi akhirnya. Kan awal, tapi di hubungan yang abis gue balikan itu, gimana sih orang kalau abis diselingkuhin? Pasti kan rasanya overthinking pasti kan ya. Pasti. Apalagi si Rere ini deket banget sama keluarga si Aji. Iya. Dan posisi gue baru 2 bulan kan, baru 2 bulan pacaran, mereka udah bertahun-tahun. Otomatis gue udah kalah waktu lah, kalah start dari si Rere buat deketin keluarga si Aji ini. Terus gue isinya tiap hari overthinking, ribut, insecure, semuanya insecure, overthinking, anxiety juga kali ya. Gue pokoknya kayak gitu. Sorry, ini Rere ini sebenarnya lu kenal dia teman dekat atau gimana posisinya? Enggak, kita bener-bener sama-sama nggak kenal. Circle dia sama circle gue tuh beda. Soalnya kan dia kuliah di luar Solo dan gue kan kuliah di Solo, tapi dia asli Solo gitu. Nah, pada saat itu kan gue masih stay di Solo, gue belum balik ke kampung. Nah, pokoknya kayak gitu. Pokoknya efek dari dia abis nyelingkuhin gue tuh bener-bener yang kuat banget, yang parah banget. Bahkan gue sampai tiap hari nangis, gue kurang apa ya kok bisa sampai diselingkuhin, gue kurang apa ya sampai bisa diselingkuhin kayak gitu terus. Jadi kita tiap hari tuh ribut. Dan kalau kita ribut tuh yang gue bawa tuh selalu si Rere itu. Selalu dibahas terus gitu loh. Karena saking gue insecure, saking gue ini, apalagi ditambah ya pikiran ya nggak jelas lah pokoknya gitu. Terus di tengah perjalanan gue pacaran sama dia tuh gue selingkuh. Karena gini. Tapi bentar, sebelum bahas ke situ, reaksi pertama lu ketika tahu cowok lu main di belakang, lu pendem dulu atau lu langsung ngungkapin? Langsung chat? Langsung. Gue tuh orangnya nggak bisa yang mendem dulu ya. Gue langsung ngungkapin langsung dia kata-katain. Karena kan beberapa ada yang kayak nyari dulu baru dia kalau udah punya bukti langsung ya gitu. Kalau lu karena yang gitu ya. Buktinya udah jelas banget. Si Rere itu ngirimin screenshotan lengkap banget chattingan mereka. Bahas apa aja, ngirim apa aja gue tahu. Nah, terus pokoknya ya siapa sih, gue langsung percaya lah orang itu screenshotan jelas banget nama dia, nama Rere sama nama Aji chattingan. Terus bahasnya yang apa, yang ya sayang gitu ya, gimana sih, itu kan selingkuh namanya. Ya kan? Iya benar. Tapi abis itu kan malah gue balik, gue awalnya tuh gue kata-katain si Aji ini karena gue nggak suka kalau lo belum selesai sama masalah lo, selesain dulu, nggak usah sama gue. Dan gue nggak mau, gue tuh nggak bisa kalau berhubungan sama cowok yang masih hubungan sama
cewek-cewekannya, entah itu mantannya, entah itu gebetannya, gue gak suka. Lebih baik gue mundur aja karena nanti bakal ribet, malah jadi gue yang musuhan sama ceweknya, apa gimana, gue gak suka. Betul. Nyakitin ceweknya pun gue juga gak suka. Pokoknya abis itu udah kan kayak gitu. Tapi akhirnya ada beberapa kejadian yang bikin pokoknya yang gue luluh, terus gue balik sama dia bilang mau serius dan sebagainya. Tuh, terus udah. Tapi setelah kejadian diselingkuhin kan, yang tadi kan gue overthinking dan sebagainya, gue langsung ada kesempatan buat selingkuh, gue selingkuh. Kenapa? Karena gue mikir, emang gue sekurang itu ya? Emang gue senggak pantas itu ya buat lo? Kok sampai lo selingkuh? Emang gue sekurang itu ya sama lo? Jadi kayak gue mau buktiin gitu ke dia kalau gue itu juga laku ke orang lain. Gitu. Ke orang lain itu juga ada yang mau sama gue. Kok lo sampai segitunya nyanyain gue gitu. Ya udah, akhirnya gue selingkuh. Ketahuan. Terus kita ya, maksud gue kalau udah ada status pacaran itu ya lo harus clean sheet lah, dan arti ya kalau sama punya mantan lo udah lupain lah gitu kan. Iya. Ya kalau gue sih prinsipnya clean sheet aja kalau udah ada status pacaran ya gitu ya. Terus betul. hubungan ya. Gitu aja lah. Iya, benar-benar. Cuma gini, benar harusnya gitu. Cuma saya gini, mengenai nih ngapa ya saya. Bisa kan kalau pasangan itu kan pasti permasalahannya itu kan pasti berjuta-juta lah istilah gitu. Banyak sekali. Nah, mungkin salah satunya kayak komunikasi, kan? Seperti miskom gitu. Nah, itu kan salah satunya itu permasalahannya pasangan itu kan seringnya miskom. Nah, menurut lo tuh gimana tuh? Apakah itu termasuk untuk permasalahan jadi di pasangan tersebut miskom tuh? Menurut gue salah satu faktor yang kemarin gue putus sama dia tuh ada miskomnya. Kan gue baru putus kemarin 2 bulan yang lalu. Itu ada salah satu miskomunikasi dari kita sampai kita kayak yang awalnya tuh kayak nggak ngira kita bakal putus beneran, jadinya putus beneran. Jadi kayak gini. Apa yang dia bilang gak sesuai sama apa yang gue pikir. Dia bilang gini, tapi gue mikirnya udah yang macam-macam. Cewek kan biasa ya gitu. Iya. Cewek kan kebanyakan overthinking gak sih yang bikin hubungan jadi ini sebenarnya? Cuman kalau dilihat ya Div ya, kalau antara cewek sama cowok itu yang overthinking itu cewek, yang banyak kan cewek ya. Kebanyakan cewek. Iya, kebanyakan cewek overthinking. Iya sih. Tadi sorry balik lagi yang lu kan ya mungkin dibalas dengan hal yang sama, itu membuat lu lega atau sebenarnya dalam hati kecil lu anjir ngapain gue balas yang kayak gitu juga ya, menurut lu gimana? Sebenarnya gue nyesel sih, bahkan sampai sekarang pun pas gue putus kemarin gue juga minta maaf karena pada saat itu gue pernah selingkuh, dan selingkuhnya maksudnya gue benar-benar merasa bersalah, kayak nyesel ngapain gue harus balas dengan selingkuh, harusnya malah gue balasnya apa sih, gue lebih nyari tahu gitu kenapa dia selingkuh, kenapa dia bisa sampai bisa selingkuh sama mantannya, dia nggak bisa setia sama gue gitu pada saat itu seharusnya, tapi malah gue balasnya selingkuh. Itu menurut gue kayak yang anak kecil banget sih, mikirnya pendek banget gue dulu. Ya itu kan jadi kayak apa, peribahasa yang menang jadi abu kalah jadi arang ya, masalah. Iya, betul. Benar. Nah, karena mungkin apa ya, kayak kalau gue balas selingkuh ya gue menyamakan dengan cowok yang udah nyelingkuhin gue dong, maksudnya apa bedanya gue sama dia gitu kan, padahal kan kalau dia selingkuh gue harus naik level gitu kan di dia, misalkan gue cari yang lain tapi bukan selingkuh, tapi ya membuktikan ke dia gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Kalau bahas dengan yang sama sih bisa jadi ya kasarnya lu sama aja gitu. Kalau dari pendapat gue sih begitu, tapi ya nggak apa-apa sih, tergantung orangnya juga. Iya. Nah, namanya juga ini ya, masa lalu, kesalahan. Kesalahan di masa lalu ya bisanya dibuat belajar buat masa depan nanti. Ya bisanya soalnya kita juga enggak, sebenarnya sih enggak ada disesalkan, itu kan pelajaran juga ya, Div ya. Benar. Nah, tapi lanjut lagi yang penjelasan Ray dari ceritanya Tisa juga, berarti model apa dalam suatu hubungan bisa jadi muncul khawatir yang berlebihan ya, benar ya, saling khawatir gitu. Ya. Ya, khawatir yang berlebihan.
Nah, karena ini khawatir yang berlebihan tuh biasanya kan kalau nggak karena cowoknya yang ulah duluan kan kita nggak akan kayak gitu cewek, gitu nggak sih? Ya. Betul sih. Oke. Terus biasanya karena muncul khawatir berlebihan, biasanya apa ya, pasangan itu jadi posesif gitu ya. Nah, biasanya posesif ini menarik nih karena kalau menurut gua ya, kalau dalam sebuah hubungan posesif itu hanyalah bumbu, asik-asikan aja, itu nggak apa-apa, asik gitu. Tapi kalau sudah salah satu mendominasi, misalkan satu jadi merasa nggak adil, kok dia boleh, gua nggak boleh. Nah, itu yang bisa jadi bahaya, jadi alarm yang tanda inilah. Kalau gunung berapi itu siaga lah statusnya gitu dalam sebuah hubungan, bener nggak? Gue dulu jujur ya, gue dulu pernah diposesifin yang gue ngerasa nggak adil. Pasti gini, dia tuh boleh temenan sama mantannya, boleh main sama mantannya, tapi mantan gue tuh semua diblok sama dia, semuanya, sosmed semuanya diblok. Jadi kayak nggak adil banget, dan posisi dia kan punya temen cewek. Gue juga kenal temen ceweknya dia. Tapi gue punya temen cowok dan gue main sama temen cowok, gue tuh nggak boleh. Ya udah, jadi pada saat itu, pada saat pacaran sama dia, gue hampir menghindar dari teman-teman cowok gue buat menghargai pasangan gue. Tapi gini nih, Tisa, lu lebih milih, ini perumpamannya, lu lebih milih punya pacar posesif atau LDR? Nah, jujur gue seumur-umur belum pernah ngerasain pacaran LDR. Jadi, nih menurut lu Solo Jogja LDR nggak? Apa? Misalkan lu di Solo punya pacar orang Jogja di Jogja, menurut lu LDR nggak gitu? LDR lah. Jauh. Soalnya love language gue tuh physical touch, jadi rada susah kalau LDR. Jadi mending gue samperin gitu. Makanya kenapa dulu kan harusnya yang gue udah lulus, gue harusnya balik Madiun, tapi gue malah stay di Solo gitu. Ya kan? Masalahnya. Sebucin itu gue. Iya, Div, bahaya Div. Tapi nih, gue pengen tanya ke Ray sebentar. Lu sebucin apa sih Ray? Kalau masalah cinta itu, pasti lu pernah bucin juga dong. Gue kapan ya, SMP. Mumpung kita ada segi dari cowok sama segi dari cewek, jadi enak. Ya. Ini kalau di perspektif gue share ya. Mungkin gue sebucin gue itu waktu SMP tuh. Oke, gimana? Kebetulan gue pacaran LDR. Dia di Bandung. Gue di BSD kan. Dan itu gue saking bucinnya itu gue sempet bela-belain pergi ke mana waktu itu ya? Ke Paris Van Java. Di Bandung. Paris Van Java, dan itu sebucin-bucinnya gitu gue kayak bodoh, pokoknya gue harus ketemu tuh cewek, gue mau habisin waktu gitu, karena kan LDR ya, namanya juga LDR ya. Dan disitulah gue, uang jajan gue itu yang untuk sempat gue simpen, itu gue ngabisin itu di hari yang sama. Itu bucin banget gue itu. Sampai gue pulang itu duit dompet habis. Sama sekali nggak ada. Bener-bener bucin lo. Gue pikir lo ternyata bucin juga ya. Oh iya, pasti. Kalau kayaknya nggak ada yang nggak pernah deh. Kayaknya pernah semua deh. Cuman nggak kelihatan aja gitu. Tapi kisah gini nih, Sa. Tadi balik lagi ya, permasalahan pasangan ya. Itu kan kalau, apalagi yang kasus yang saat ini nih, selingkuhan ya kan. Lo pasti, ini kan pasti ada rasa cemburu, dan cemburunya itu kan, wow, membara gitu kan, gampang cemburuan gitu. Lu pasti cemburuan ya waktu itu terjadi? Cemburuan banget. Dulu tuh pas gue ini ya, gue sebelum gue tahu kalau gue diselingkuhin sama mantannya itu, dia tuh selalu bilang mau izin ngechat mantannya gitu. Oh boleh, silahkan, karena gue pikirnya gue nggak mau ngekang, karena kan mereka mantan dan mereka satu kampus gitu kan, gue nggak ngerti ya permasalahan kampusnya dia kayak gimana. Jadi kalau dia mau tanya mantan, it's okay. Gue bilang kalau mau tanya lo mau chat sama mantan lo juga nggak apa-apa, cuman lo bilang sama gue. Maksudnya bilang gue mau chat mantan nih, terus di screenshotin, nah gitu kan udah cukup ya.
gue juga udah biasa aja. Terus dulu dia pernah nge-repost story mantannya juga yang lagi main bareng-bareng sama temen-temennya lagi di Bandung, lagi kangen gitu. Ternyata itu jadi teman-temannya geng mereka tuh udah pada tahu kalau si Aji sama Rere ini masih berhubungan di belakang gue. Sakitnya itu. Jadi semua orang tahu, gue doang yang nggak tahu. Gue jadi ingat lagunya ini siapa? Ariel Peter Pan, Noah ya, yang judulnya Di Belakangku. Oh, gue nggak denger itu. Tahu nggak Tisha? Nggak tahu. Nanti cari aja Di Belakangku itu mungkin terinspirasi dari kisahnya Tisha. Mungkin ya. Iya, bisa jadi. Bisa aja tuh terinspirasi gitu kan. Oh, ada Tisha nih. Oke, kita buat lagu yuk. Ayo gitu. Panggil band-band gitu. Ya bisa jadi kan. Iya, bisa jadi kan. Aja gitu kan. Betul. Cuman habis diselingkuhin itu, gue jadi yang mikir macam-macam. Pokoknya curigaan. Betul. Ya Bapak, gimana sih orang kayak kita udah percaya sama orang, terus kepercayaannya dipatahin gitu aja, pasti kan nggak bisa balik utuh lagi. Iya. Kepercayaan itu kayak kertas HVS, kalau udah sekali lecek nggak bisa balik lagi. Ya, iya, betul. Ya, iya. Terserah mau HVS, mau A4, mau A3, terserah, yang penting intinya. Iya, betul. Oke, Sa. Kita udah banyak belajar tadi kan tentang selingkuhan, tentang cowok selingkuh tadi ya. Nah, kita kan sebagai cowok asik. Tapi lu nggak terinspirasi buat selingkuh juga kan, Tri? Takutnya. Enggak lah. Malah gue mau belajar kayaknya, aduh. Gue kalau selingkuh, gue malah mikir 2 kali nih. Oke, pasti cowok selingkuh, itu kan pasti banyak sekali alasannya. Tapi kita akan lihat-lihat aja lah beberapa. Nah, yang pertama kan pasti kalau cowok selingkuh itu jenuh ya, atau bosen. Betul nggak, Sa? Ya, bosen. Jadi kan kayak misalnya, sama si A gitu kan, udahlah gue bosen, udah sering ketemuan, udah tahu ciri-cirinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, jadinya gue mau selingkuh aja sama B. Nah, menurut lu gimana tuh? Sa? Rasa jenuh dalam suatu hubungan tuh pasti ada ya. Yeah. Cuma tergantung kitanya gimana nyikapin rasa jenuh itu. Mending gini deh, kalau ngerasa jenuh sama pasangan, dia langsung bilang aja. Jangan contoh, nggak usah ketemu dulu sehari 2 hari. Nanti kalau udah mulai ada rasa kangen tuh, baru kita ketemu. Tapi mungkin kalau dari segi cowok, jenuh itu sebenarnya cowok itu selingkuh ya. Kalau ini berdasarkan pengamatan gue pribadi dan mungkin Rehan juga ya. Jenuhnya itu bukan karena merasa selingkuhannya misalnya lebih cantik, enggak, karena pengen beda aja sebenarnya. Iya. Yang sekarang pengen cari yang beda lah gitu, bukan berarti cari hal yang baru, maksudnya cari hal yang baru, bener. Yang beda, cari yang baru, cari yang ya gimana gitu. Menurut kita sih gitu ya sebagai cowok. Kalau dari segi cewek gimana? Nah kayak gitu ya, menurut gue kalau ini ya, gue lihat dari cowok dulu. Okay. Cowok tuh ngelihat pasangannya 80% udah punya semuanya yang dia butuhin. Kan kurang 20% tuh, tapi kurangnya tuh kelihatan banget. Dan dia cari 20% ini di cewek lain, ya nggak sih? Yeah. Cowok kayak gitu, tuh kan. Padahal pasangannya tuh udah cukup. Yeah. Begitulah lelaki yang nggak boleh gender ya. Beda ya. Beda ya, kita beda. Kita punya pribadi. Kalau dari cewek selingkuh, hati-hati sih sama cowok. Kalau cewek udah selingkuh, berarti cewek gini, cowok kan selingkuh nyari yang nggak tahu ya, nyari yang beda kan tadi kan katanya. Ya beda atau yang katanya tadi baru, pengen yang baru aja. Yang baru. Kalau cewek udah selingkuh tuh biasanya dia emang udah capek sama si cowok, udah kayak mau udahan. Tapi bener nggak ada anggapan kalau cewek itu misalkan bukan selingkuh sih, putus gitu ya, itu emang sebelum putus dia udah mempersiapkan buat move on, itu bener nggak? Baru putus gitu. Nggak tahu ya kalau cewek lain. Kalau gue kemarin nggak, karena putusnya tuh bener-bener yang nggak diduga. Lain cewek kan sering entah putus nyambung. Nah tiba-tiba pada saat itu ya putus aja, terus sampai sekarang akhirnya putus. Oh iya, karena itu gap sih, beda. Maksudnya gini, misalkan kalau Tisa udah punya mantan sebelumnya, misalkan Tisa udah lihat gue pengen putus nih, tapi udah siap move on dulu atau enggak sebenarnya. Kalau kisah yang terakhir kan
memang kelabrak gitu kan, ke gap itu mendadak. Kalau yang misalkan Tisa udah mempersiapkan gua akan putus nih tapi belum putus, itu emang posisinya udah move on dulu apa gimana kalau dari segi cewek? Kalau gue udah biasanya cewek itu udah ada cowok lain yang lebih bisa ngertiin dia mungkin. Terus akhirnya dia baru berani minta putus. Oh ya. Oke. Jadi fakta itu benar ya. Udah punya simpenan dulu pas udah berhasil move on dulu baru putus gitu ya. Udah punya mangsa dulu nih, abis gue putus sama ini gue deket sama dia gitu. Oke. Nah, alasan yang kedua, minder. Kalau sebagai kita kan cowok ya. Kalau sebagai cowok sekarang tuh insecure lah. Ya, lebih ke insecure. Jadi kalau misalnya ketemu cewek yang high class, terus kita sebagai cowok itu kan pasti kalau ketemu cewek-cewek yang misalnya lebih kaya misalnya gitu ya. Itu pasti kan misalkan aja ya, cowoknya gajinya kalau ngomongin duit misalkan gajinya UMR lah. Ceweknya 7 miliar sebulan. Gue mau tuh. Enggak, itu ceweknya CEO World Bank berarti. CEO PBB berarti. Enggak. Itu high fortune banget. Nah, itu kan pasti kita sebagai cowok kan pasti minder kan, aduh kayak udahlah mendingan cari yang cewek yang mungkin setara ya kan. Nah, tapi padahal di kenyataannya itu si cewek itu benar-benar cinta kepada itu cowok apa adanya gitu. Nah, menurut lu gimana tuh, Tisa? Menurut gue ya berarti cewek itu kan cinta apa adanya sama cowoknya nih. Cowoknya tinggal buktiin aja kan, dia udah kalah materi ya ceritanya di sini ya. Betul. Di sini ceritanya kan kalah materi. Cowok tinggal buktiin aja kalau dia bertanggung jawab. Kan beda ya. Kan kelihatan ya cowok yang bertanggung jawab tuh yang kayak gimana. Pasti dia usaha nyari kerja gimana pun dia harus bisa kayak aku mau ngidupin kamu, aku bisa ngidupin kamu tapi pelan-pelan dulu ya, baru segini dulu ya, pelan-pelan ya. Gitu. Kayak ngerti nggak sih? Cowok yang bertanggung jawab tuh kan kayak gitu ya. Maksudnya ada cowok yang bertanggung jawab menurut gue tuh ada usaha buat ngerubah hidupnya dia. Udah gitu. Bukan cowok yang kayak cuma diem terus ngandelin keajaiban atau duit dari orang tuanya atau duit dari langit dan lain sebagainya. Dan kayak gitu. Cowok yang tanggung jawab tuh pasti dia usaha buat bikin hidupnya berubah. Apalagi di sini posisinya materi ya. Pasti dia bakal usaha. Berarti Div, kita harus lebih gentleman, Div. Iya, lebih laki, Rey. Lebih laki deh. Jangan lenje. Jangan lenje. Terus alasan yang ketiga, ketinggian ekspektasi. Wah, ini biasanya nih. Jadi kalau cowok selingkuh itu kan pasti dia merasa ekspektasinya tinggi ya. Kayak misalnya tuh cewek, mungkin dia jadian kok ternyata cewek gue gini amat gitu. Betul. Sering banget tuh terjadi tuh. Sering terjadi tuh. Nah, menurut lu gimana tuh, Tisa? Menanggapi itu gimana tuh? Ada laki yang tentang ekspektasi ya. Iya. Sebenarnya kan kita nggak bisa ya naruh harapan kita ke orang, ya kan? Pasti itu bakal bikin kita kecewa. Ekspektasi kan jatuhnya bakal kecewa kan kalau nggak sesuai ekspektasi, ya kan? Jadi kalau yang gue pelajarin dari hubungan gue sebelumnya, kita udah tahu tuh sifatnya cowok itu, sifatnya pasangan kita kayak gimana. Jadi kalau kita masih mau lanjut sama pasangan kita, ya kita harus nerima sifat dia apapun itu. Kan nggak kalau merubah sifat orang tuh kayaknya nggak bisa deh. Kayak mustahil banget gak sih? Kalau merubah sifat watak kayak gitu kan udah nggak bisa. Jadi kalau kita mau sama dia, ya kita harus menerima konsekuensinya. Jadi kayak kita harus menerima apapun sifat dia kayak gitu. Jadi jatuhnya yang biar kita nggak kemakan ekspektasi. Kalaupun emang ekspektasi kita pasangan kita harus kayak gini, ya cari yang sesuai ekspektasi lo, jangan nyari yang nggak sesuai sama ekspektasi lo. Cuman kalau menurut gue bisa untuk merubah sifat itu sebenarnya bisa, cuman lama. Garis bawah ya, lama. Sifat bisa, kita bisa berubah sifat, cuman lamanya itu loh. Gitu. Ya, lamanya nggak tahu kapan ya. Nggak tahu kapan. Mau cerita dikit. Boleh. Mantan gue itu
Banyak juga boleh nggak? Dikit nggak apa-apa. Iya, kita dengerin aja. Mantan gue tuh setelah ketahuan kemarin, terus kan kita balikan deh. Yeah. Semua teman-temannya yang kenal dia tuh bilang si Aji ini berubah pas sama lo, Tis. Dia nggak kayak dulu lagi, nggak yang gatel ke cewek, nggak yang nempel sana sini cewek, nggak yang chat cewek sana sini, sumpah. Bener-bener berubah sama gue. Tapi karena otak gue tuh udah kepikiran selingkuhnya dia yang dulu, sakit hati gue yang dulu, jadi gue masih tetap mikir dia tuh player. Padahal teman-temannya saudaranya semua orang bilang dia berubah pas sama lo. Cuman pas sama lo dia berubah. Sebelumnya nggak pernah dia cheating. Dia udah. Akhirnya kan gue tetap nggak bisa. Gue masih kepikiran yang dulu. Gue masih overthinking dan kayak gitulah. Gue masalah sama pikiran gue sendiri. Akhirnya ya udah kita selesai. Mau gimana pun selesai. Tapi pas kita selesai kita putus. Ya dia balik ke pribadi dia yang dulu lagi. Iya sih. Bilang, jadi makanya gue bilang apa? Ya benar sih tadi ngerubah sifat tuh gak cepat, lama. Mungkin dulu pas sama gue dia proses ya merubah, tapi guenya yang gak sabar, jadi lepas. Iya, betul. Oke, alasan yang keempat adalah egois. Nah, egois ini pastilah. Ini kayak ketawa nih, pernah pengalaman berarti ini. Cowok egois berarti dia punya lebih memikirkan dirinya sendiri. Walaupun dia punya pacar ya. Jadi kayak pacar itu digeser dikit lah gitu. Nah, pasti kayak untuk sisi cowok kan pasti merasa kita menang gitu kan. Kita menang, kita kenyang gitu. Cuman untuk yang perempuan, untuk yang si pacarnya ini pasti punya merasa tersinggung lah atau merasa kayak kok dia mulu sih, aku kapan gitu. Nah, menurut lu gimana tuh bisa? Cowok egois gimana? Cowok egois. Kalau cowok selingkuh alasannya egois tuh, wah gimana tuh? Ya biasanya kalau cowok egois salah prioritas misalnya. Betul. Itu lebih prioritasnya lebih pribadi. Gimana ya? Gue lebih mending putus aja sih. Tapi soalnya jujur di hubungan gue tuh gue yang egois. Boleh tahu kenapa? Gimana ya? Mungkin gini. Tapi sama pasangan gue sebelumnya ya, gue merasa gue egois banget karena ya apa-apa pasti gue yang menang dan pasti dia ngalah. Adu argumen ya, adu argumen. Gue selalu yang menang, dia selalu ngalah. Abis itu padahal yang salah gue tahu gue salah, cuman dia selalu ngalah. Pas dia udah minta maaf, baru gue minta maaf. Kayak gitu. Makanya gue kebalikannya gak sih? Karena pokoknya gini ya, semenjak dia abis selingkuhin gue itu, gue jadi seenaknya sama dia, jujur, sumpah jujur banget. Gue jadi seenaknya karena pada saat itu kan gue tuh sebenarnya udah nggak suka kalau udah selingkuh ya gue nggak bisa balik. Tapi pada saat itu emang gue luluh, akhirnya gue balik dan malah gue yang jadi seenaknya sama dia. Wow. Kita nggak ngira ya kalau ternyata. Karena gini, saking kecewanya cuma gue ngelewatin tentang perselingkuhan itu benar-benar sakit banget. Soalnya itu gue baru pertama kali diselingkuhin yang model kayak gitu. Sumpah separah itu. Gue sampai nangis, insecure, overthinking, semuanya gue rasain. Makanya apa tuh? Abis itu balas dendam gue tuh benar-benar separah itu sama Aji ini. Tapi sekarang gue kayak mikir, kok gue dulu kayak gini sih gitu. Karena gue udah ngelewatin luka yang bener-bener sumpah. Tapi gue nggak bisa cerita ya. Tapi teman-teman deket gue tahu kok sakitnya gimana. Orang-orang terdekat gue tahu. Itu kalau boleh tahu. Gue playing victim nggak ya? Gue juga sadar pada saat itu balas dendam gue itu lebih parah. Bahkan gue selingkuh. Gue yang seenaknya sama dia, gue egois kayak gitu. Sorry nih, Tisha, untuk yang detik ini nih saat podcast ini direkam, perasaan Tisha gimana sekarang? Tenangnya berapa persen atau mungkin masih ada sakit hatinya berapa persen? Kalau masih ngebekas mungkin. Kalau sekarang udah tenang banget. Gue udah semenjak lepas dari dia tuh kayak gue,
kok gue ternyata jahat ya, kok gue gini, kok gue kehilangan dia jadi kayak gini ya gitu, kok gue kehilangan dia kayak kangen ya gitu-gitu kan awalnya. Tapi makin kesini kan makin udah beranjak 2 bulan nih, gue udah kayak kebiasa, gue malah lebih tenang, bener-bener pribadi gue jauh lebih tenang, gue lebih bisa fokus sama apa yang harus gue kejar, yang pertama. Yang kedua, nggak ada overthinking, nggak ada insecure, nggak ada anxiety lagi, pokoknya semuanya nggak ada. Jadi gue lebih tenang dan hidup, nggak mikir omongan orang, nggak mikir pendapatnya orang, dan gue nggak mikir gimana gue harus dapetin hati ini ya, hati saudara-saudaranya ya biar suka sama gue, nggak ada. Jadi udah hidup gue ya gue yang jalanin, bodo amat. Ini kalau boleh tahu berapa lama tuh healingnya? Rehabilitasi berapa lama? Healingnya 2 bulan. Dulu gue pernah healing bulan lalu, gue healing akhir bulan November, gue healing ke Jakarta Bandung. Balik-balik gue nggak jadi healing karena pas dijemput di bandara sama dia, ya udah hancurlah ketemu dia lagi. Healing gue sia-sia, udah healing gue seminggu tuh di Bandung sama Jakarta sia-sia. Gara-gara ketemu dia lagi jemput. Tapi habis ini makin kesini ketemu dia, terus tahu dari orang-orang kalau dia udah deket sama cewek. Kan gue juga ada deket sama cowok gitu, tapi gue yang belum pengen pacaran emang. Dia deket sama cewek gitu, gue dengar kayak gue udah biasa aja, kayak oh ya udah semoga bahagia. Udah berdamai dengan. Oke. Berarti kalau seandainya kita mau healing sesuatu seperti itu, Dev, jangan ketemu mantan. Bakal sia-sia nanti. Isi terinspirasi dari Tisa. Iya betul. Sia-sia. Kalau abis ini jangan pernah ketemu mantan. Bener ya, harus clean sheet, Ray. Iya, oke. Alasan terakhir nih, Tisa. Cowok selingkuh itu karena pasangannya juga selingkuh. Iya. Tanggapannya gimana nih? Ini memang Tisa udah cerita banyak ya, tapi tanggapannya gimana nih? Tanggapannya gimana tuh? Karena kan gimana? Cowok selingkuh dibalas selingkuh. Nah, cowok selingkuh dibalas dengan selingkuh karena alasannya selingkuh gitu. Karena alasannya pasangannya selingkuh gitu. Nah, tanggapannya gimana tuh? Itu gue udah ngalamin sendiri ya. Jadi buat kalian yang cowoknya selingkuh, jangan pernah dibalas selingkuh, sumpah. Itu kalian bakal nyesel di akhir, karena kayak kita jadi gue nyeselnya kayak jadi gue sama aja dong sama dia, gue juga selingkuh. Jadi pokoknya jangan dibalas selingkuh. Yaudah balas dengan tunjukin pribadi lo tuh yang lo lebih gitu loh. Apa kayak gimana ya? Kayak lo ngapain sih selingkuhin gue, orang gue tuh udah seperfect ini, terus ngapain lo masih selingkuh gitu, istilahnya gitulah. Bahasa kerennya stepping up the game. Yoi. Yes. Yoi. Jadi para main podcast di sana jangan selingkuh kalau pasangan kalian selingkuh, oke? Makan sakit hati nanti. Pesan buat si Aji, semangat. Gue cuma bisa ngomong semangat dan maaf kalau gue dulu pernah nyakitin hati lo. Emang gue dulu pernah salah sama lo. Gue sadar gue pernah selingkuh sama lo. Gue sadar gue dulu pernah gak ngehargain lo. Kayak tapi kan ya udah, soalnya sekarang hidup kita tuh udah beda, jadi ya udah yang lalu ya udah biar berlalu, malah kita saling maafan. Ya udah, kalau kayaknya kalau bisa gimana ya, nggak bisa temenan sih kayaknya dia. Soalnya terakhir tuh dia bilang ya, padahal dia sendiri yang bilang kita kenal baik-baik, putus baik-baik, tapi dianya sendiri yang nggak baik, pergi dengan tidak baik-baik gitu ya. Karena gue sekarang udah berdamai, masih kayak ya gue sadar gue salah, gue minta maaf, ya udah. Cuman ya udah, harusnya kayak lo maafin karena lo juga ada salah gitu sama gue, dan gue udah maafin lo gitu. Oh ya, aku dimaafin gitu. Terus ya udah, kita nikmatin hidup kita masing-masing. Iya. Yang intinya Tisa hanya ingin minta maaf lah ya. Masalah dimaafin atau enggak sama dia ya
udah bukan tanggung jawab gue kan udah. Ya, yang penting gue udah minta maaf. Ya udah. Kalaupun dia nggak maafin gue, kayak yang ya udah, orang udah beda jalan, beda hidup, ya kan? Ya ngomong baik-baik lah ya istilahnya. Iya. Intinya gue yang awal, gue yang nurunin ego gue biar kita masih baik-baik gitu. Karena gue juga masih berhubungan baik sama saudaranya juga masih berhubungan baik. Jadi kayak nggak enak aja nggak sih kalau kita yang pakai gitu. Berbahagia dengan pilihanmu yang baru. Oke. Wow. Berarti langsung gitu. Jadi kalau mau minta pacar langsung mau pacar sama gua nggak gitu? Iya. Bisa. Enggak. Gitu, Re. Maksudnya? Gak gitu, Re. Gini, Re. Bisa ntar malam sabi nggak? Maksudnya sabi untuk kita ngobrol lagi. Iya. Oke. Tisa. Seperti episode sebelumnya, pasti kita mau mempromosikan sosial medianya lu. Entah itu Instagram, entah itu LinkedIn atau TikTok. Nah, boleh dong sharing kalau lu punya Instagram atau TikTok. Instagram dulu deh. Ya, Instagram. intinya itu sih Instagram, LinkedIn, sama TikTok. Ya, itu ada 3 tuh. Kalau main TikTok silakan kasih, LinkedIn juga boleh, Instagram itu paling priority. Kalau kayaknya LinkedIn gue nggak aktif sih. Oke. Jadi mending Instagram atau TikTok aja ya. Boleh. Oke, Instagramnya apa? Instagram gue fitria.febriantisa. TikTok ya? Kalau TikTok gue ada 2, FYP semua. Sombong dulu. Fashion model, TikToknya juga. Iya, model Bisa dicek nih. follower sama likes-nya ya. Yes. Oh, para pendengar ya. Yang pertama @antisa. Antisa, oke. Yang kedua @yourworstpain. Susah sih. Iya. Ini. Ya sih. Yang kita gue udah pernah bilang juga di 2 episode sebelumnya, kalau cewek TikTok itu biasanya bukan nama asli ya. Gue udah pernah bilang kan. Iya. Nama inisial. Juga gitu kadang-kadang. Akun Nama cewek inisial. Nama inisial. Ya nama aneh-aneh lah. Beruang atau apa gitu. Nama hewan nggak ngerti juga gue. Kalau gue ketemu nama cewek namanya Combro. Hah? Itu nama samaran lah pasti. Iya, sama Combro. Kayaknya nggak ada yang keren apa Combro lagi samarannya. Ada namanya Natania, Twitternya Dunkin Donuts gitu. Ada. Iya. Berarti para pendengar jika ingin men-follow Instagram atau TikTok, silakan. Boleh ya. Bisa ya. Nanti kan boleh lihat TikTok kan. Oke. Boleh. Aktif ya TikTok ya? Apa? Aktif ya? Aktif di TikTok. Setiap hari 2 kali sekali. Nggak tahu sih dibilang aktif sama enggak, tapi alhamdulillah followers. Alhamdulillah, oke. Soalnya Rehan abis ini mau langsung nge-stalk kayaknya. Siap. Hati-hati aja. Gitu. Oke deh. Kalau gitu, thank you so much Tisa udah mau diundang ke episode MEF Podcast kali ini. Yes. Mudah-mudahan kehidupan pejuang cinta dari Solo ini semakin lebih baik ke depannya gitu ya. Amin. Jangan dikecewakan lagi gitu, dapat laki-laki yang benar-benar ya sesuai dengan kriteria ya. Yang udah mulai ini udah seleksi calon suami nih. Soalnya udah tua juga kan. Jadi udah seleksinya calon suami bukan pacar lagi. Amin. Lompat tinggi banget lompatnya lagi itu. Suami. Udah serius ya. Iya. Luar biasa. Kita aja kalah men. Oke, Tisa. Ya. Thank you sudah datang. Ya, Tisa ya. Kasih ya. Ya. Thank you guys. Jadi untuk para pendengar MEF Podcast, sampai di sini dulu episode kita nih sama pejuang cinta dari Solo. See you guys. Bye-bye. Bye.